Natsumi yang mendengarnya pun tak percaya begitu saja. Kemudian ia searching di internet dengan menulis kata kunci hidung, telinga, tangan, dan mulut. Dan muncullah sebuah artikel yang mengatakan bahwa itu adalah sebuah ritual untuk membersihkan diri atau penebusan dosa. Setelah menyelidiki hal tersebut, Natsumi pun langsung menelpon detektif Kimura dan mengatakan kalau kasus ini adalah kasus spiritual. Si pembunuh mempersembahkan 5 panca indera seseorang untuk menebus dosanya, yang berarti masih ada korban berikutnya. Kemudian Shin pun berpindah kepada si dedek manis dan imut yang sedang dijemput oleh seseorang. Namun di dalam mobil tiba-tiba si sopir membius cewek tersebut hingga pingsan. Aduh, mang, masa cewek secantik itu mau dimutilasi? Kalau aku sih mending dijadiin istri, mang. Lanjut. Kemudian Shin berpindah kepada Reisa yang sedang merenung. Di dalam kamar sebelah tiba-tiba ia mendengar seorang yang masuk ke dalam kamar. Dan di saat ia mengintip, ternyata ada wanita baru yang datang. Dan itu artinya tibalah giliran Raisa yang akan menjadi korban berikutnya. Bersamaan dengan itu, detektif Kimura pun terus menyelidiki kasus tersebut. Dan ternyata ada sebuah data yang memiliki kasus yang sama pada 15 tahun yang lalu. Ia langsung menanyakan kasus tersebut kepada seorang detektif yang menanganinya yang saat ini telah pensiun, dan ternyata benar kasusnya sama seperti kasus yang ditangani Pak Kimura saat ini. Sang mantan detektif itu menceritakan si pelaku bisa tertangkap karena ada seorang anak yang merekam di saat kejadian, dan yang membuat si mantan detektif itu tak bisa melupakan kasus tersebut adalah di saat ia melihat isi rekaman. Si anak yang menzoom kameranya di saat si pelaku memutilasi si korban dengan sadis. Di tempat lain, Natsumi sedang menginterogasi teman Kyoko, salah satu korban Mr. Q. Yang ternyata latar belakang Kyoko sama persis dengan latar belakang Raisa yang kabur dari rumah dan tak diperdulikan oleh orang tuanya. Dan kini Natsumi sudah mulai paham. Ternyata setiap korban Mr. Q adalah anak-anak yang kabur dari orang tuanya. Karena hal tersebut bertujuan agar keluarga korban tak ada yang melaporkan kasus ini ke polisi. Natsumi pun langsung menemui Pak Kimura dan menjelaskan kalau Arai hanyalah seorang yang dijadikan kambing hitam oleh si pelaku. Natsumi menunjukkan rekamannya yang dimana laporan dari teman setiap korbannya memiliki kesaksian yang sama bahwa setiap korban memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarganya. Dengan demikian, dengan memilih korban yang kabur dari rumah, secara otomatis takkan ada laporkan kasus kehilangan anak pada polisi. Mendengar penjelasan Natsumi, Pak Kimura pun terkejut karena hal tersebut hanyalah kepolisian yang mengetahuinya. Itu berarti pelaku adalah salah satu dari anggota polisi. Di sisi lain, Raisa didatangi oleh si pelaku dan tiba-tiba menyeretnya. Raisa mencoba untuk berlari menuju pintu keluar, namun naas semua akses sudah terkunci. Dan di saat ia membuka sebuah ruangan, betapa terkejutnya ia di saat melihat beberapa organ tubuh manusia yang sudah tersusun rapi seperti akan melakukan sebuah ritual. Dan Raisa pun kembali tertangkap. Di kantor, Pak Kimura pun kembali mengecek berkas kasus yang terjadi 15 tahun yang lalu. Namun ternyata berkas tersebut sudah menghilang. Si petugas pun menyarankan untuk meminta berkas tersebut kepada petugas sebelumnya yang bernama Kusaka. Kemudian handphone Pak Kimura pun berbunyi. Ternyata itu adalah si detektif yang telah pensiun. Ia mengabarkan bahwa pelakunya adalah salah satu oknum polisi di tempat Pak Kimura bekerja. Dan orang itu bernama Kusaka. Mendengar hal itu, Pak Kimura pun langsung OTW mencari Kusaka. Di parkiran ia bertemu Kusaka dan Pak Kimura pun langsung menanyakan tentang berkas-berkas orang yang hilang. Dengan santuinya Kusaka mengatakan ia telah menghapus berkas-berkas tersebut agar polisi tak bisa melacaknya. Mendengar hal itu, Pak Kimura pun langsung marah dan emosi. Dan tiba-tiba Kusaka pun menusuk Pak Kimura dengan beberapa kali tusukan hingga Pak Kimura mati. Kemudian terdengar deringan handphone Pak Kimura yang ternyata itu adalah pesan dari Natsumi yang menunggunya di stasiun kereta untuk membicarakan si pelaku. Tak perlu berpikir panjang, Kusaka pun langsung mendatangi Natsumi untuk membereskan semuanya. Di sana ia mengaku disuruh oleh Pak Kimura untuk menjemputnya. Tanpa ada rasa curiga, Natsumi pun ikut bersama Kusaka. Di tengah perjalanan, mobil tersebut berhenti dan Natsumi mencium bau alkohol yang persis seperti bau penculik yang ia temui pada saat itu. Natsumi pun mulai curiga dan menanyakan, "Apakah kamu minum alkohol?" Dan Kusaka pun menjawab, "Tidak." Ia pun kembali melaju mobilnya dan berhenti di sebuah lorong. Seketika, Kusaka pun akan membius Natsumi dengan suntikan, namun untung saja ia bisa menghindar dan keluar dari mobil tersebut.
Natsumi pun berlari dan menelpon Hamura. Ia meminta tolong kepada Hamura agar menunjukkan jalan melalui video call. Natsumi pun kembali berlari dengan dipandu oleh Hamura dan terjadi kejar-kejaran di antara Natsumi dan Kusaka hingga Natsumi masuk ke dalam kereta dan untuk sementara waktu ia aman di sana. Namun keadaan tersebut tak berserang lama. Setelah Natsumi turun dari kereta, Kusaka pun kembali menghadangnya dan adegan kejar-kejaran pun kembali di antara mereka. Sampai Natsumi masuk ke sebuah lift. Namun belum sempat lift itu berjalan, Kusaka berhasil masuk dan mencoba membunuh Natsumi. Untung saja anjing Natsumi menolongnya dengan menggigit jaket Kusaka. Kusaka yang emosi pun langsung membunuh anjing Natsumi. Di dalam lift, Natsumi pun pingsan dan untung saja security yang ada di sana cepat datang dan langsung menolong Natsumi. Sepertinya nasib baik selalu menimpa Natsumi ya. Setelah itu polisi pun datang bersama Hamura dan Hamura pun memberikan foto si pelaku kepada polisi dan ternyata benar dia adalah Kusaka, seorang polisi yang bertugas di bagian pelayanan masyarakat. Para polisi pun segera menggerebek apartemen Kusaka yang telah kosong, namun polisi hanya melihat tayangan Kusaka yang sedang memutilasi korbannya secara live, sungguh mengerikan. Sementara itu, Natsumi, Hamura, dan seorang polisi melaju ke sebuah rumah yang dimana rumah tersebut adalah rumah bekas kasus yang sama di saat 15 tahun yang lalu. Sesampainya di sana, sang polisi pun masuk terlebih dahulu dan menyuruh Natsumi menunggu polisi yang lain datang memberikan bantuan. Di dalam, si polisi melihat detektif Kimura yang telah mati dan tiba-tiba muncullah si pembunuh dan langsung akan menebas si polisi. Terjadilah perkelahian di antara mereka yang menewaskan si polisi dengan luka bacok di kepala. Sadar keadaan di dalam sedang tidak baik-baik saja, Hamura dan Natsumi segera masuk dan melihat Pak Kimura dan polisi telah tewas. Hamura pun mengambil pistol si polisi dan memberikannya kepada Natsumi. Mereka berdua kembali mencari korban yang masih hidup hingga mereka menemukan sebuah ruangan yang ditutupi oleh lemari. Dan di saat mereka masuk ke dalam, terdengarlah seorang gadis yang meminta tolong. Mereka segera menolong gadis tersebut dan segera keluar. Namun tiba-tiba muncullah si pembunuh dan akan langsung menebas mereka. Hamura pun menahan si pembunuh dan menyuruh Natsumi untuk berlari. Namun Hamura harus terluka oleh tusukan pisau dari si pelaku. Di dapur, Natsumi segera mematikan lampu dengan cara menyiram aliran listrik agar konslet. Setelah lampu padam, ia pun menemui Hamura dan menyuruhnya keluar bersama si korban. Sementara Natsumi akan mencari korban berikutnya, yaitu Raisa. Namun hal tersebut bukanlah perkara yang mudah. Natsumi harus bertemu si pelaku dan si pelaku menendang Natsumi sampai beberapa kali. Tapi karena Natsumi adalah seorang perwira polisi, jadi ia dengan mudah membanting si pelaku hingga pingsan untuk sementara waktu. Natsumi pun kembali mencari Raisa dan ia pun menemukannya di sebuah ruangan dengan posisi yang terikat. Natsumi pun melepaskan Raisa dari ikatannya dan terdengar suara si pelaku yang mulai sadar dan berjalan mencari Natsumi. Natsumi pun sudah bersiap di depan pintu dan di saat si pelaku melihat Natsumi, ia pun mencopot sepatunya dan berjalan perlahan agar langkahnya tak terdengar oleh Natsumi. Di saat ia akan menebas Natsumi, tiba-tiba Natsumi langsung menembaknya beberapa kali. Dan epicnya adalah dia bisa menebas pas tepat berada di bagian mata si pembunuh. Dan langsung mati seketika. Dan seperti di film-film India, polisi selalu datang terlambat. Terlihat Raisa memegang tangan Natsumi dengan erat untuk mengucapkan rasa terima kasihnya. Di akhir scene diperlihatkan Natsumi yang kini sudah menerima takdirnya dan mau mengunjungi makam adiknya. Sebelum mereka pulang, terlihat Hamura yang mengatakan kalau ia akan masuk ke akademi kepolisian dan akan menjadi seorang perwira yang berbakti kepada negara, dan film pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Apakah cukup seru filmnya? Alur cerita dari film ini cukup panjang, jadi saya buat menjadi 2 video yang memang karena durasi filmnya pun cukup panjang. Meskipun begitu, film ini tidak bertele-tele. Di sepanjang adegan film kita akan difokuskan kepada kasus tersebut. Kalau kalian menonton filmnya, maka kalian akan dibuat bertanya-tanya siapakah Mr. Q yang sebenarnya. Namun di akhir film, rasa penasaran kalian akan hilang setelah kasus ini terungkap. Dan untuk Natsumi, jujur saya begitu sangat salut terhadap dirinya.
Kecerdasannya dalam memecahkan sebuah kasus membuat siapapun akan merasa kagum di saat kalian menontonnya. Dan itu adalah cerita dari film Mienai Mokuge Kisah. Semoga kalian terhibur, dan kalau kalian suka dengan channel ini, langsung subscribe aja ya. Saya Ibnu Malik undur diri. Thank you for watching again in my next video. Bye bye.